Kakek. Kakek. Kenapa kakek menyapu? Kakek kan sedang tidak enak badan. Kakek tidak bisa diam. Kakek mengurus batu ini untuk apa? Tadi kakek menyapu di dekat batu itu dan agak menghalangi. Batu ini beratnya 200 kg. Di seluruh sasana bela diri, hanya kepala sasana yang bisa mengangkatnya. Kakek sudah setua ini. Bagaimana kalau punggung kakek terkilir? Tubuh kakek sangat kuat kok. Kepala sasana itu tidak ada apa-apanya dibanding kakek. Kakek? Kakek mulai membual lagi. Kakek tidak membual kok. Tidak percaya. Baik. Kakek hebat. Tentu saja. Ada apa? Tenggorokanmu tidak enak. Kakek. Kompetisi bela diri. Kakek. Aku masuk final kompetisi bela diri tingkat kota. Kategori wanita remaja. Bagaimana? Hebat kan? Cucuku pasti hebat kan? Iya kan? Winnie, lihatlah. Kamu ini seorang gadis. Dalam tinju dan tendangan itu seringkali tidak pandang bulu. Bagaimana kalau kamu terluka? Kakek, bela diri itu hobiku. Tapi kamu adalah harta kakek. Kakek, kalau kali ini aku bisa juara. Aku bisa berguru pada seorang master. Dengan begitu, aku akan punya kesempatan untuk mengetahui kebenaran di balik insiden yang menimpa orang tuaku dulu. Kakek, aku sudah dewasa. Aku bisa membalas dendam atas pembunuhan ayahku sendiri. Aku bisa membalas dendam atas pembunuhan ayahku sendiri. Kamu tunggu saja kabar baik dari cucu perempuanmu. Kamu, gadis bodoh. Kakeklah guru sejati. Pemenang malam ini, Nando. Anakku, anakku, Ayah, kamu janji padaku untuk membesarkan Winnie sebelum dia berumur 20 tahun. Kamu jangan pernah beraksi lagi. Jika tidak, aku tidak akan mati dengan tenang. ayah janji padamu. Ayah janji padamu. Anakku, bertahun-tahun ini, ayah menyamar sebagai Chandra, terus menahan diri. Tinggal 3 hari lagi, Winnie akan berumur 20. Dendamu, ayah masih saja khawatir. Kompetisi tahunan kategori putri remaja Kota Z sekarang resmi dimulai. Bagus. Pertama, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Peserta pertama kita yang dikenal sebagai wanita Ip Man, Winnie. Bagus. Siapa sebenarnya Winnie ini? Dia bahkan bisa mencapai babak final. Dia tidak punya ayah atau ibu, kakeknya adalah pemulung, bahkan tidak mampu menyewa pelatih seni bela diri pribadi. Dia bisa sampai sejauh ini. Menurutku dia sangat beruntung. Dan peserta lainnya adalah petinju wanita jenius dari seberang lautan, Nona Haris. Nona Haris. Bagus. Bela diri, Winnie, mohon petunjuknya. Tapi Nona Haris ini, kenapa saya tidak mengenalnya ya? Tidak kenal? Nanti juga kenal. Haris? Kenapa dia? Dia berasal dari negara menara api di seberang lautan. Pembawa acara, apa ini salah? Ini adalah final kategori putri. Maaf, negara menara api mengakui lebih dari 100 jenis kelamin. Dan Nona Haris ini secara biologis adalah laki-laki, tetapi dalam hatinya dia merasa bahwa dia adalah seorang wanita. Ini tidak adil. Adil, Nona, saya ingatkan Anda, Nona Haris adalah putra dari orang terkaya di Kota Z. Setiap tahun dia menghabiskan puluhan juta rupiah hanya untuk suplemen. Puluhan juta rupiah? Dan kau, kudengar di rumahmu, hanya ada seorang kakek yang menyapu dan memungut sampah, menginginkan keadilan. Seni bela diri itu tidak pernah adil. Bertarunglah jika ingin, jika tidak, mundur saja.
Wanita, sebaiknya kau cepat menyerah padaku. Jika tidak, sebentar lagi, cederamu bisa parah. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan pembunuh ayahku. Jangan banyak bicara, ayo mulai saja. Baiklah, benar-benar berani. Hari ini lihat saja bagaimana aku melumpuhkanmu. Ayo. Pertandingan dimulai. Semangat, 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 semangat. Bagus, bagus. Cantik sekali. Semangat. Pekerjaan yang bagus. Terima kasih Pak Hasim atas pujiannya. Final kota kali ini, asalkan bisa memenangkan gelar juara, maka bisa bergabung dengan perguruan ahli bela diri nomor 1 di kota Z, menjalin hubungan dengan semua pejabat penting. Nanti, suruh wasit untuk lebih sigap. Pak Hasim, jangan khawatir. Hari ini adik Haris pasti akan menang. Pergilah. Kau ini wanita, hanya bisa menghindar ya? Menghindar, kau seorang pria saja bisa. Ikut pertandingan kategori wanita. Kenapa aku tidak boleh menghindar? Menghindar. Berhenti. Atlet Winnie, mau hadapi lawan secara langsung? Jika tidak, kau akan dianggap kalah. Kenapa begitu? Peringatan pertama, jika berani membantah wasit lagi, langsung dianggap kalah. Sialan, pasti ada kecurangan ya? Menurutmu bagaimana? Dia kan putra Pak Hasim. Dari awal pertandingan ini, dia pasti sudah jadi juara. Sayang sekali. Bagaimana? Coba lihat bagaimana kau akan menghindar sekarang. Rendahan. Tenang saja. Setelah aku menghajarmu hingga tak berdaya, aku akan membayar biaya medismu. Majulah. Cucuku, bela diri ini adalah tentang mengincar kelemahan lawan dan melumpuhkannya dalam satu pukulan. Perhatikan baik-baik. Kakek salah, kakek salah. Kelemahan. Kelemahannya adalah di sana. Anakku, Berhenti. Lepaskan. kamu tidak apa-apa. Kamu anak nakal, kok kejam sekali. Winnie, siapa yang menyuruhmu menyerang lawan? Bagian bawah? Apa kamu tidak punya sportivitas? Cepat akui kekalahan. Dan minta maaf kepada Tuan Hasim. Kenapa aku harus mengakui kekalahan? Pertandingan grup putri, tidak pernah ada aturan, tidak boleh menyerang bagian bawah. Ini Kamu? bukan pertandingan melanggar aturan. Kamu, dasar gadis liar yang cerewet. Usir dia keluar, batalkan kualifikasinya. Satpam, mana satpamnya? Tunggu, Petugas keamanan, mana petugas keamanannya? tunggu sebentar. Mari kita bicarakan baik-baik. Mari kita bicarakan baik-baik. Anda siapa? Saya kakeknya. Anak ini masih kecil. Ada apa ini? Kalian bicara saja pada saya. Anda kakeknya anak liar ini. Anak liar tanpa ayah dan ibu. Pantas saja dia hanya bisa menggunakan trik curang. Anda kakeknya ya? Iya, Cucu Anda melukai putra saya. Bagaimana menurut Anda soal ini? dalam seni bela diri,
Menyerang bagian bawah tubuh memang tidak terpuji. Jika sampai tersebar, jalan bela diri Winnie mungkin akan berakhir. Soal ini, memang cucu saya yang bersalah. Kalau begitu, saya akan meminta maaf atas nama cucu saya. Dan meminta maaf juga pada putra Anda. Bagaimana? Itu, maafkan saya. Maafkan saya. Kakek, pertandingan grup putri kami. Tidak ada aturan yang melarang menyerang bagian bawah tubuh. Juga tidak ada aturan yang memperbolehkan. Tapi, Dia sudah meminta maaf kepada Anda. Apakah Anda puas dengan ini? Tidak puas? Dia harus mengundurkan diri dari pertandingan. Lalu berlutut dan merangkak sekali putaran. Baru masalah ini akan dianggap selesai. saya tidak akan menyerah dan tidak akan mengundurkan diri, apalagi berlutut meminta maaf padamu. Baiklah kalau begitu. Saya akan melaporkan ini ke Asosiasi Bela Diri Kota Z dan mengumumkan masalahmu kepada publik. Nanti jangan harap di Kota Z saja, bahkan di seluruh negara Yan, kamu tidak akan punya kesempatan untuk ikut bela diri. Kenapa? Kenapa? Karena aku Hasim, karena aku orang terkaya di Kota Z. Sudah cukup kan? Janji 20 tahun masih tersisa 2 hari. Jika kejadian hari ini dipublikasikan, aku khawatir musuh lama akan segera datang kemari. Aku juga tidak bisa langsung turun tangan. Baiklah, pasti cukup. Kalau begitu, begini saja. Bagaimana jika aku berlutut demi cucuku? Biarkan aku. Kakek, Tidak apa-apa. Wah ini, lihatlah, kakekmu terlihat seperti anjing. Lihat, sesuai kesepakatan, aku sudah memanjat sampai selesai. Ini juga demi cucuku kan? Begini saja, lupakan saja masalah ini. Kakek Winnie ini juga orang yang aneh. Sungguh memalukan. Tentu saja, harus tahu, juara kompetisi ini bisa berguru pada Master Michael dari teknik kilat 5 cambukan. aku tidak punya kakek sepertimu. Winnie. Dasar tua bangka. Pulang sana. Kau harus benar-benar mendidik cucumu yang kurang ajar itu. Sayang sekali, ini adalah kesempatan emas untuk mencapai kesuksesan. Winnie, tunggu kakek 2 hari lagi. Hanya 2 hari. Winnie, makanlah. Cucuku sayang, jangan marah lagi, makanlah. Aku tidak lapar. Kakek maafkan aku, kakek mempermalukanmu. Tapi ada beberapa hal, tidak semudah itu. Kakek, apa kakek benar-benar berpikir aku peduli pada apa itu harga diri? Apa kakek berpikir aku peduli pada apa itu juara? Aku peduli pada kesempatan ini. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam atas orang tua. Masalah balas dendam ini tidak semudah yang kau kira. Begini saja, berikan kakek beberapa hari lagi. Kakek akan pergi sendiri. Kakek pergi sendiri? Kakek sudah setua ini. Kakek pergi sendiri untuk mati konyol? Aku memberitahumu, kakek. Sudahlah, lebih baik kita makan dulu. Kemarilah. Aku tidak mau makan. Aku tidak butuh kau urus. Bahkan jika aku mati dipukuli orang, mati di luar pun aku tidak butuh kau urus. Sekarang kau bisa diam, kan? Di luar sedang hujan. Kau mau pergi kemana? Anakku, selama bertahun-tahun ini, ayah selalu menyembunyikan identitas diri dan terus menahan diri. Tinggal 1 hari lagi, Wan akan berusia 20 tahun. Dendamu, ayah masih belum bisa tenang. Wan, berikan kakek 1 hari lagi. Kakek pasti akan memberimu sebuah jawaban. Senang tidak? Kakak, sini cium. Guru Michael, izinkan saya memperkenalkan. Ini anak saya Haris, dan juga juara turnamen bela diri kota kali ini. Guru Michael,
Saya Junior Haris. Salam kenal Guru Michael. Mohon Guru Michael mau menerima saya sebagai murid. Juara turnamen kota. Saya ingat grup pria, bukan anakmu kan? Guru, kata Sandi 68. Ini sedikit tanda terima kasih dari saya. Tidak seberapa. Semoga Guru Michael mau menerimanya. Sebenarnya juara grup wanita ini. Dia juga juara kan? Betul Iya. kan? Yang penting bisa masuk lingkaran ini. Belum panggil guru? Guru, Bagus. Muridku yang penurut. Bagus. Bos, Tidak ada orang luar di sini. Katakan saja langsung apa yang ingin disampaikan. ada seorang gadis berusia 19 tahun. Sudah menandatangani kontrak pertarungan hidup mati. Katanya dia ingin melalui pertarungan maut agar bisa menjadi murid Anda. 19 tahun, pertarungan maut. Siapa namanya? Sepertinya bernama Winnie. 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 Kalian berdua saling kenal. Guru Michael, bukankah ini kesempatan yang datang sendiri? Anda tinggal pilih yang hebat. Seperti pertandingan tinju bawah tanah ini, bukankah paling suka melihat orang yang mencari mati? Pak Hasim, Anda memang luar biasa. Kalau begitu, bukankah saya hari ini akan mendapat untung besar lagi? Sudah pasti. Coba panggil Tyson ke sini untuk bertarung. Baik. Para hadirin sekalian, malam ini kita akan mengadakan pertarungan maut. Mohon pasang taruhan Anda. Pertarungan maut, mereka sudah menandatangani surat mati. Akhirnya ada acara yang berbahaya. Acara yang tidak ada kematiannya seperti ini, apa serunya? Dua petarung maut adalah seorang gadis berusia 19 tahun, Winnie. 19 tahun? 19 tahun. Terlalu kurus, bukan? Lalu, pihak lainnya adalah penguasa ring kita, sang juara tinju Tyson. Bukankah ini petinju yang dulu itu? Raja tinju bawah tanah? Menarik sekali, si cantik dan si buas. Kasihan sekali gadis kecil ini. Saya lihat kamu di atas ring ini bisa bertahan berapa menit? 1 pukulan atau 2 pukulan? Saya tebak, dia tidak akan bisa menerima 1 pukulan pun. Pertandingan dimulai, silakan pasang taruhan. Pasti saya pasang di Tyson. Nak, paman akan datang. Setelah tengah malam ini, Winnie akan berusia 20 tahun. Ada beberapa hal yang sudah saatnya kuberitahukan padanya. Winnie, di mana dia? Kapan dia pergi? Surat perjanjian hidup dan mati. Malam ini, arena tinju bawah tanah. Lokasinya seharusnya di barat daya, sekitar 120 km. Aku harus berhasil menjadi murid dan menemukan pelaku sebenarnya. Anak kecil, ini seranganku. Majulah, majulah. Apa yang bisa ditonton dari ini? Anak kecil, cepat juga menghindarinya. Sangat menarik. Bagus, bagus sekali pukulannya. Bunuh dia. Dia terjatuh. Sekarang juga. Bangkitlah. Bangun. Tyson, kau adalah raja tinju. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Ada apa ini? Kenapa dia menyerah? Aku berhasil. Jangan terburu-buru. Pertunjukan utama baru saja dimulai.
Guru Michael, aku menang. Belum tentu. Aku harus menang. Aku harus menjadi muridnya. Maaf, tidak sengaja. Menang? Tidak. Ini. Apa kau menggelitikku? Menyerah. Tidak akan menyerah. Aku ingin menang. Aku ingin menjadi muridnya. Bagus, bagus, bagus. Akan kuhancurkan kau. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Bunuh dia. Cepat lakukan. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, Ya, bunuh bunuh dia, dia. bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Anak kecil, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Ayah, ibu, putri kalian tidak bisa membalaskan dendam kalian. Kakek, cucumu membuatmu khawatir. Tendangan yang bagus. Saya kakeknya. Kakek, Di atas ring, siapapun yang menghalangiku akan mati. kakek, Maaf, saya sudah tua, tidak punya banyak tenaga. Baiklah, nak, jangan bertarung lagi. Pulanglah bersama kakek. kakek. Winnie belum menemukan informasi tentang pelakunya. Anak bodoh, yang penting kamu baik-baik saja. Ayo, pulanglah bersama kakek. Mulai besok, kakek akan mengajarimu seni bela diri. Ayo. Kakek. Kakek duluan saja. Meskipun saya mati di atas ring, saya tidak akan seperti kakek, memohon kepada orang lain untuk hidup dengan lemah. Kakek tidak perlu mengurusi urusan saya. Pergilah, cepat pergi. Pergilah, pergilah. Jangan keras kepala. Pergi. Mau pergi kemana? Setelah menandatangani perjanjian hidup dan mati, nyawanya sudah menjadi milik Ring. Tidak tahu ya, Berapa uangnya? Agar cucu saya bisa pergi. apa saya terlihat kekurangan uang? Orang tua, beliau ini adalah ahli bela diri nomor 1 di kota Z. Mana mungkin dia kekurangan uang. Tentu saja kali ini, kamu jangan berpikir bisa begitu saja, mengatasinya dengan sujud dan mengaku salah. Jadi kamu mau bagaimana? Mudah saja, laksanakan pertarungan hidup atau mati ini. Winnie dan dia hanya satu yang bisa berdiri di sini. Bagaimana kalau begini saja, aku yang akan bertarung menggantikan cucuku. Bisa tidak? Bagaimana menurut kalian? Orang tua, ini kan pertarungan hidup atau mati. Kamu sudah tua dan ringkih, tidak takut tubuhmu hancur menjadi debu? Aku tidak setuju. Kakek, mereka bukan orang yang bisa kamu remehkan. Cepat pergi. Gadis bodoh, kakekmu ini seorang master. Sungguh. Kakek, Bolehkah aku ikut bertanding? Apa aku tidak salah dengar? Guru Michael,
Kalau satu sudah mati, dua juga akan mati. Lebih baik kita tambahkan tontonan. Lihat, para penonton ini menunggu pertunjukan seru. Baik, aku setuju. Pukul, 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 pukul. Kakek, Winnie salah. Winnie mohon padamu, cepat pergi. Pukul, pukul, pukul. Anak bodoh, jangan takut. Kakek, kakek. Tenang Winnie, kakek baik-baik saja. Tyson, lebih seru. Oke? Dasar orang tua tidak berguna, akan mati hanya dengan satu pukulan. Baik, kemarilah. Dasar orang tua, jangan mati terlalu cepat. Ada 4 menit lagi. Kemarilah. Perhatikan baik-baik. Kakek, Cuma segini. Orang tua ini, jangan-jangan dia sudah mati? Pukulan Tyson 500 kg. Meskipun fisik orang tua itu bagus, paling banter hanya bisa bertahan 2 pukulan. Orang tua ini beratnya pasti 180 kg, kan? Kok bisa terpukul sejauh ini? Mungkinkah ini efek obat? Betul, ini pasti efek obat. Anak muda, pukulanmu keras sekali, tapi masih belum bisa membunuhku. Kau Lagi. cari mati. kakek hati-hati. Kakek. Kakek, Muncul. Serangan mematikan Tyson, tendangan maut. 1000 kg per tendangan, tendangan maut. Betul. Hanya dengan tendangan itu, bisa menendang putus pelat baja setebal 5 cm. 5 cm? Konsep macam apa ini? Tidak akan mati kau dasar orang tua. Bagus, bagus, bagus. Apa kau benar-benar menendangku? Pikirkan baik-baik. Kau pikir kau benar-benar menendangku? Kenapa dia bangkit lagi? Kenapa dia berdiri lagi? Kau bisa melepaskan gaya benturan. Tyson, kenapa belum juga bertindak? Sial. Ayo lagi. Orang tua bangka, kau bisa melepaskan gaya benturan, ya? Baik. Akan kulihat bagaimana kau bisa melepaskan gaya benturan lagi. Bagus, pukulan bagus, pukulan bagus, pukulan bagus. 10 detik lagi. Melepaskan gaya benturan. Akan kubiarkan kau melepaskannya. Orang tua bangka, belum mati. Banyak orang ingin membunuhku, tapi kau belum cukup pantas. Mencari mati. Dua tinju ini mengenai pelipis. Sepertinya, seorang binaragawan dengan berat lebih dari 200 kg juga akan mati. Tidak. Kalau mati juga pantas. Orang tua bangka mencari mati. Waktu habis. Wah, badan orang tua itu benar-benar luar biasa. Bekas luka dan otot di punggungnya benar-benar tak terkalahkan. Sama sekali. Ini. Anakku, keinginanmu, ayah sudah memenuhinya. Orang tua cari mati.
Anak muda, kau terlalu lemah. Jadi, aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Adapun apakah kau bisa menahannya, itu tergantung pada nasibmu. Apa? Kau adalah orang itu? Ada apa? Kenapa Tyson bisa terjatuh? Ada apa? Sekuat itukah? Kenapa Tyson bisa kalah? Benar. Dia itu. Tidak mungkin. Meskipun orang tua ini memiliki kemampuan, tapi tidak mungkin hanya dengan satu jentikan. Tyson langsung kalah. Tapi, Tuan, itu obatnya. Masa berlaku obatnya sudah habis. Maksudmu obat pemarah itu? Benar, obat ini ada batas waktunya. Begitu waktunya tiba, dia akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah. Tyson ini tadi di atas ring terlihat kuat, tapi sebenarnya tidak memiliki tenaga sama sekali. Oh, begitu. Berhenti. Aku sudah menang di ring. Masih belum boleh pergi? Mau pergi? Harus tanya dulu pada pistol di tanganku ini, mengizinkanmu atau tidak. Jika kau bergerak lagi, aku akan menembak. Haris, kamu tidak apa-apa. Untungnya, tidak ada apa-apa. Hanya tembak-menembak biasa saja. Kenapa aku merasa orang ini agak familiar? Agak mirip Nando 20 tahun yang lalu. Nando. Tidak mungkin kan? Itu adalah orang nomor 1 dalam seni bela diri. Dijuluki manusia terkuat dalam 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia, kakek yang tidak berguna ini? Kamu cari tahu latar belakang kakek itu. Meskipun dia Nando, 20 tahun lebih telah berlalu. Dia juga sudah tua dan lemah. Lagi pula, hadiah untuknya bisa mencapai 100 juta. Apa? 100 juta? Dolar Amerika. Dolar Amerika. Winnie, kamu sudah bangun. Sini, minum obatnya. Kakek, kamu tidak apa-apa. Memangnya kakek kenapa? Bagaimana kamu bisa selamat? Karena kakek bisa bela diri. Kakek mulai membual lagi. Meskipun kamu jago bela diri waktu muda, sekarang kamu sudah tua. Cepat ceritakan bagaimana kamu bisa lolos? Iya. Sudah, karena sudah seperti ini, kakek tidak akan menyembunyikan lagi darimu. Ini. Lihat. Tada. Apa ini? Piala juara bela diri nomor 1 dunia. Kakek, kamu adalah juara bela diri nomor 1 dunia? Nando. Kakek sendiri. Aku memberitahumu, kakek adalah yang nomor 1 dalam seni bela diri dulu. Tak terkalahkan di seluruh dunia. Dijuluki manusia terkuat dalam ribuan tahun. Itu kakek, itu aku. Kakek, berapa harganya? Berapa harganya? Apa maksudmu berapa harganya? Ini kakek dapatkan sendiri. Kakek tak terkalahkan di seluruh dunia. Dan memenangkan kejuaraan. Baiklah. Lalu kakek mau apa? Belajar seni bela diri dari kakek. Lalu, mewarisi keahlian kakek. Lalu melupakan dendam. Benar? Bukan. Dendam orang tuamu. Kakek sendiri? Kakek, jangan berlagak lagi. Dia Nando. Kakek Chandra. Lain kali kalau beli piala, bisa ganti nama tidak? Kakek ini hanya... Jangan-jangan kakek akan bilang, kakek bahkan sudah ganti nama. Ini kau tahu juga? Tentu saja aku tahu. Kakek ingin aku menjalani hidup ini dengan damai. Jadi, kakek membuat kebohongan untuk menipuku? Tidak. Tapi cucu tidak marah. Aku pasti akan berusaha sendiri, berlatih bela diri dengan giat. Setelah memiliki keyakinan penuh, baru membalaskan dendam ayah. Tapi... Kakek, Winnie ingin berusaha sendiri. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Baiklah,
kakek akan mengabulkan keinginanmu. Minumlah obat ini. Bagaimana? Kakek, obat ini. Kakek tahu kamu ingin membalas dendam sendiri. Kakek tidak akan menghalangimu, tapi kondisi tubuhmu terlalu lemah. Kamu masih membutuhkan nutrisi dari sub 9 perputaran untuk penguatan tubuh ini. Jalan bela diri ini tidak sesederhana hanya dengan berusaha. Ayah, apakah Chandra itu benar-benar orang biasa? Selama 10 tahun ini, dia selalu hidup dengan menyapu dan memulung sampah. Lebih baik membunuh yang salah daripada melewatkan yang benar. Jika benar itu dia, itu 100 miliar dolar Amerika. Tapi ayah, aku masih... Xiaoze, bukankah kamu sangat membenci gadis itu yang bernama Winnie? Ayah memberimu kesempatan untuk menggodanya. Cucu perempuanku tersayang, benar-benar rajin ya. Biarkan kakek memeriksanya dulu. Bagus, ada kemajuan? Cucu, kamu istirahat sebentar. Jangan sampai kelelahan. Minum obatnya dulu. Kakek, aku merasa jauh lebih baik dan kekuatanku juga meningkat pesat. Aku ingin ikut kejuaraan bela diri di provinsi. Mungkin di sana ada berita tentang pembunuh orang tuaku. Cucu perempuanku sudah besar, tidak mau dengarkan kakek lagi. Bagaimana ini? Kakek, letakkan saja di sana. Nanti aku minum. Ini baru cucu perempuanku yang baik. Nanti ingat diminum ya. Kalau begitu kakek taruh di sini ya. Kakek tidak akan mengganggumu lagi kalau begitu. Ini adalah sup penguat 9 perputaran terakhir. Setelah Winnie meminumnya, fisiknya seharusnya bisa mengejar 30% dari saat aku muda. Meskipun hanya 30%. Menjadi juara tetaplah muda. Kakek, kematian ayah. Kakek pasti juga sangat sedih ya. Tenang saja, aku pasti akan berusaha sendiri. Menjadi seorang master, membalas dendam ayah. Memenuhi harapan kakek. Aduh. Siapa ini? Bukankah ini yang pernah kukalahkan? Jenius bela diri kota Z yang terkenal? Kenapa? Tidak mengenaliku? Pergi sana. Sifatnya masih keras juga. Apa yang kamu pegang itu? Kembalikan padaku. Aku ingin lihat si tua bangka itu memberimu apa. Harum sekali. Ini, kembalikan padamu, minumlah. Kamu jangan mengecewakan. Kakekmu yang pemulung itu, niat baiknya. Cari mati. Kenapa? Marah? Mau berkelahi denganku? Ayo, aku tidak terima kalah kemarin. Aku beri kamu kesempatan. Jangan paksa aku. Memaksa kamu? Memaksa kamu kenapa memangnya? Ayo, bertarung. Jika kamu tidak mau bertarung sungguh-sungguh denganku, aku akan suruh orang membunuh orang tua itu. Kuat sekali. Kamu terlalu lemah. Bahkan mengalahkan seorang wanita pun tidak bisa. Sialan. Apa kamu hanya bisa menghindar? Menghindar. Bos, kamu tidak apa-apa. Perlu ke rumah sakit. Ke rumah sakit kepalamu, serang, maju, bunuh dia.
Kamu? Seni bela diri itu murni. Kamu? Belum pantas jadi lawanku. Jangan. Ampuni aku. Jika kamu berani mengancam aku dan kakekku lagi, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Baik. Kenapa belum juga pergi? Bangun, sampah. Kamu. Tidak kusangka. Orang ini masih punya sedikit daya tarik. Tuan muda, sekarang bagaimana? Memang mau bagaimana lagi? Orang ini sudah berulang kali membuatku kehilangan muka. Jika aku membiarkannya pergi begitu saja, bukankah itu menguntungkannya? Bagaimana kalau kita cari tempat? Semua kebagian. Terima kasih. Oh ya, cari fotografer yang bagus, dan lagi atur seseorang untuk memberitahu orang tua itu. Aku akan membuatnya bahwa dia "20 tahun tak bertemu. Nyali kalian bertiga ternyata semakin besar. Berani-beraninya datang ke halaman kecilku. Ada apa? Ingin menghalangiku keluar dari pertapaan." Chandra, kau sudah bersembunyi selama 20 tahun. Mengapa tidak terus bersembunyi? Benar. Jika kau tidak keluar dari pertapaan, kami 3 sesepuh dunia persilatan bisa membantumu memutus semua dendam lama. Jika aku bersikeras keluar dari pertapaan, kami bertiga memiliki hak untuk melumpuhkan semua kemampuan bela dirimu. Pak Tua Zaki, bagaimana menurutmu? Demi keamanan dunia persilatan, kau tidak boleh keluar dari pertapaan. Jika kau bersikeras keluar dari pertapaan, maka orang tua ini terpaksa turun tangan. "20 tahun lalu aku mengisolasi diri. Bukan karena kalian kuat, tapi karena aku, Nando, tidak ingin menciptakan lebih banyak pertumpahan darah. Sekarang aku akan turun gunung untuk membalas dendam. Kalian tidak bisa menghentikanku. Pergi." Pak Tua Zaki baik-baik saja. Pak Tua Zaki, bukankah kau bilang Chandra sudah lebih dari 70 tahun dan kekuatannya sudah hilang banyak, tapi kurasa dia sekarang bahkan lebih kuat dari dulu. Benar kan? Pukulannya ini, kalau saja dia tidak menahan diri, aku pasti sudah mati. Pak Tua Zaki, kau baik-baik saja. Julukan manusia terkuat dalam ribuan tahun, benar-benar mengerikan. Namun, menurutku ini adalah hal yang baik. Hal baik, betul? Saat ini dunia persilatan Bandung sedang kekurangan bakat baru. Padahal, turnamen seni bela diri terkuat di dunia akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita biarkan Chandra ikut bertanding? Dia akan mendengarkanmu? Tentu saja tidak. Tapi jika musuhnya juga ada di sana, maka dia pasti akan pergi. Ayo pergi, ayo. Kau dengar tidak? Anak orang terkaya itu telah menculik Winnie. Diculik? Kapan kejadiannya? Diculik kemana? Gudang. Kau tahu maksudku? Kali ini Winnie pasti akan menderita sekali. Wanita muda ini cukup menarik. Sudah? Jangan mengambil gambar lagi. Sudah membawa barangnya? Sudah. Obat berteknologi tinggi dari luar negeri. Katanya bahkan bisa melelehkan batu. Barang bagus. Apa wanita ini bisa menahannya? Tenang saja, wanita ini seorang praktisi bela diri. Dia kuat sekali. Lepaskan aku. Sudah bangun? Aku bisa melepaskanmu, tapi kau harus menemani kami bersenang-senang. Benar kan? Kakek, kau di mana? Kakek ada di sini. Kalian cari mati. Kakek,
Winnie, Kakek, cepat lapor ke tim keamanan. jangan takut, ada kakek di sini. Chandra, kau akhirnya datang. Aku memang menunggumu. Aku sudah menunggumu lama. Aku juga akan membuatmu melihat dengan jelas bagaimana aku akan mempermainkan cucumu nanti. Bocah kurang ajar. Cepat lepaskan cucuku. Orang tua, berani sekali bicara begitu pada tuan muda kami. Jujur saja aku beritahu, tuan muda kami mempermainkan cucumu. Itu adalah kehormatan bagi cucumu. Benar. Jika tuan muda sudah puas bermain, dia bahkan bisa memberimu sedikit uang. Itu uang yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan. Dasar orang tua, seumur hidupmu. Betul. Begitu, Kak. Aduh. Sakit. Lepaskan, Chandra. Lepaskan dia. Keluarga Hartono kami di kota Z punya banyak uang dan kekuasaan. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu dan cucumu tidak bisa hidup tenang di kota Z. Begitu, Kak. Lalu kenapa pengaruh keluarga Hartono kami di kota Z tidak diragukan lagi? Mana mungkin kau yang hanya seorang pengemis bisa mengerti? Kau salah. Aku salah? Kekuasaan kakek tua ini juga bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Serang dia. Jangan mendekat. Aku putra mahkota keluarga Hartono. Jika kau berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu. Apa keluarga Hartono itu penting? Lepaskan Tuan Muda Haris. Lepaskan Tuan Muda Haris. Winnie. Kakek. Orang tua bangka, kalau berani, lakukan. Ayo, kalau kau berani menyentuhku, kepala cucu perempuanmu akan putus. Orang tua bangka, kau belum melepaskannya. Kalau kau tidak melepaskan, aku akan bertindak. Winnie. Kakek, jangan lepaskan. Sekarang, lepaskan cucuku. Kau bilang lepas, langsung lepas? Raja Pedang Ganda, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Gampang saja. Lepaskan cucuku. Bisa? Kau bilang sangat hebat dalam bertarung kan? Begini, asal kau bisa menahan satu tebasan dari Raja Pedang Ganda, aku akan melepaskannya. Raja Pedang Ganda. Betul. Dia adalah ahli yang keluarga Hartono, datangkan dengan biaya besar, 2 pedangnya beratnya 100 kati. Seni pedangnya tiada banding. Orang tua, berani tidak? Aku orang tua yang tulangku keras. Bisa dicoba? Jangan kakek, mereka tidak bisa dipercaya. Diam, orang tua bangka, aku menepati janji. Asal kau bisa menerima 1 pukulan dari Raja Pedang Ganda, aku akan melepaskannya. Kakek, jangan. Kakek. Gadis bodoh. Hanya 1 tebasan saja. Sekalipun 10 tebasan, sekalipun 100 tebasan, tidak masalah. Lupa ya, kakek bisa ilmu bela diri. Kakek. Raja Pedang Ganda, bunuh dia untukku. Kakek. Orang tua bangka, katanya kau bisa ilmu bela diri, kelihatannya kau sudah ketakutan sampai gila. Pernahkah kau mendengar tentang tungku daging darah? Tungku daging darah. Dalam legenda, ia mampu mengolah tubuh fisik, mencapai batas tertinggi. Betul. Memanfaatkan kontraksi otot. Akan kutahan pedangmu di dalam tubuhku. Tentu saja, orang tua ini bisa melakukan lebih dari itu. Kau bercanda. Kau bisa mengolah tubuh fisik, mencapai batas seperti ini. Kakek, hati-hati. Ada apa ini? Ini. Bocah, pedangmu terlalu lambat. Berani mengancam cucuku? Raja Pedang Kembar? Jangan mendekat. Aku adalah putra Hanshan. Ayahku adalah orang terkaya. Jika kau mendekat lagi, terlambat. Aku akan... Kakek. Orang tua, kau berani. Aku adalah tuan muda keluarga Hartono. Jika kau berani menyentuhku, cucumu akan mati.
Jangan, kakek. Latar belakangnya terlalu kuat. Kita akan dalam bahaya jika membunuhnya. Kakek, mari kita pulang saja. Pulang. Ayo. Winnie hanya luka kecil, tidak perlu repot-repot. Wah ini, sebenarnya kakek. Kakek, kau jelas memiliki kekuatan. Kenapa kau tidak membalaskan dendam orang tuaku? Mereka juga anak-anakmu. Cucuku sayang, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kau kira. Kakek, ajari aku seni bela diri. Karena kau memiliki kesulitan yang tak terucapkan, maka dendam orang tua akan kubalas sendiri. Halo, siapa ini? Kau Winnie kan? Kau tidak ingin menjadi muridku. Aku setuju. Guru Michael, maaf. Aku sudah punya guru. Kakekku bisa mengajariku seni bela diri. Begitu? Aku masih ingin memberitahumu bagaimana orang tuamu meninggal. Jika kau tidak mau, ya sudahlah. Tunggu. Aku. Besok siang pukul 12, datanglah ke Sasana Bela Diri Michael. Anakku, kerja bagus. Ayah, Chandra itu hebat sekali. Bahkan Raja Pedang Ganda di depannya. Tidak berdaya. Tidak berdaya itu normal. Master Michael. Master Michael. Berdasarkan laporan Raja Pedang Ganda, aku 90% yakin dia adalah Nando 20 tahun lalu. Benar dia? Benar. Lalu kenapa? 20 tahun telah berlalu. Dia sudah lama tidak di puncak kekuatannya. Master Michael, bisakah Anda mengalahkannya? Aku juga tidak terlalu leluasa untuk bertindak. Master Michael, jika Anda tidak bertindak, siapa lagi yang akan bertindak? Nando ini selama bertahun-tahun telah menciptakan terlalu banyak kejahatan. Di dunia persilatan orang yang ingin membunuhnya sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya. Pak Hasim, tolong siapkan sebuah jamuan makan. Aku akan mengundang para pahlawan dunia persilatan. Aku akan mengadakan pertemuan pembasmi iblis, menggunakan tangan para pahlawan dunia persilatan untuk membasmi orang tua ini. Guru di atas, terimalah hormat murid ini. Bagus. Selamat Master Michael, telah mendapatkan murid yang hebat. Selamat Master Michael. Para hadirin, hari ini Anda semua datang untuk upacara penerimaan muridku. Saya sangat senang dan juga merasa terhormat bisa ada begitu banyak pahlawan dunia persilatan yang datang untuk berpartisipasi. Sama-sama. Namun, hari ini aku akan menerima satu murid lagi, Winnie. Siapa orang ini? Kenapa terlihat begitu melarat? Masih anak perempuan? Mungkinkah anak perempuan ini punya latar belakang? Guru Michael. Bagus. Memang pantas disebut wanita yang berani dan hebat. Sangat bagus. Penuh semangat. Winnie, kalau bukan karena kebaikan hati Guru Michael, menerimamu sebagai murid, cepatlah bersujud 3 kali dan 9 kali membungkuk. Cepat ucapkan terima kasih. Benar sekali. Guruku mau menerimamu. Itu adalah keberuntunganmu. Memang, sujud untuk berguru tak terhindarkan. Dengar tidak? Cepat. Saya datang hari ini bukan untuk berguru, melainkan ingin meminta Guru Michael memberitahuku. Siapa yang membunuh orang tuaku saat itu? Kamu tidak mau berguru padaku? Tidak mau? Winnie, berani sekali kamu. Guru Michael ada di sini. Bagaimana bisa kamu bicara kurang ajar seperti itu? Cepat berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Anak perempuan ini tidak mau berguru. Ya sudah, tidak perlu berguru. Kamu tidak ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal. Aku beritahumu. Saat itu, pembunuh orang tuamu, dia adalah kakekmu. Apa? Memangnya kenapa? Kakekmu begitu berkuasa. Kenapa tidak membalaskan dendam orang tuamu? Itu adalah dendam atas kematian anaknya. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya?
Apa kamu tahu siapa kakekmu itu? Siapa? Kakekmu. Dia adalah orang paling jahat, penjahat besar yang paling keji di dunia ini. Mereka, semua itu berkat kakekmu. Benar, betul sekali. Ini, dia adalah master jurus tendangan Tan yang gagah berani di masa lalu. Dihinakan oleh kakekmu dengan cara yang keji. Kedua kakinya dilumpuhkan. Sampai sekarang tidak bisa berdiri. Ini adalah master tinju Tongbe yang berjiwa satria di masa lalu. Terluka oleh senjata tersembunyi kakekmu, dan kemampuannya benar-benar dilumpuhkan. Sampai sekarang dia hanyalah seorang yang tak berdaya. Dan ini adalah seorang biksu agung yang terkenal di dunia persilatan saat itu. Menguasai 36 jurus Shaolin. Dilumpuhkan langsung oleh kakekmu. Tidak. Kakekku adalah orang baik. Orang baik? Orang baik yang mana? Dengan cara yang begitu kejam. Anak dari orang baik yang mana? Dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dunia persilatan. Dan dibunuh secara brutal. Maksudmu orang tuaku dibunuh karena balas dendam? Memangnya kenapa? Utang darah yang dibuat kakekmu dengan tangannya sendiri. Dia sendiri tidak menerima hukuman apapun, tapi justru menyebabkan orang tuamu meninggal secara tragis. Menurutmu siapa yang membunuh orang tuamu? Itu tidak mungkin. Saudara-saudari sekalian, saya, Michael, hari ini menyelenggarakan pertemuan pembantaian iblis ini. Tujuannya adalah untuk membunuh penjahat terbesar di dunia persilatan 20 tahun yang lalu, Nando. Bunuh 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 Nando. Wah ini, demi keadilan dunia persilatan. Apakah kamu bersedia bergabung dengan kami? Aku. Ambil ini. Kakek tua ini, aku sejak kapan jadi iblis agung? Ini. Wah ini. Dia adalah Nando. Orang ini adalah Nando. Benar-benar dia. Kalian masih mengenali kakek tua ini? Nando. Dia adalah Nando. Nando, kau membunuh guruku. Aku akan membuatmu membayar tuntas. Nando, kau telah melumpuhkan kakak seperguruanku. Hari ini aku akan membunuhmu. Nando, hari ini aku akan membalas dendam untuk ayahku. Aku akan membunuhmu. Mau membunuhku? Kalian masih terlalu muda. Weni, ayo pergi. Pelaku pembunuh orang tuamu. Kakek sudah menemukannya. Pergi. Weni. Kakek. Semua orang ini dilumpuhkan olehmu dulu? Mereka memang kakek yang melakukannya. Namun, mereka masih hidup sekarang. Sungguh aku tidak menyangka. Ingin membalas dendam padaku, kakek tua ini ya. Cukup. Wah ini, ada apa denganmu? Chandra. Tidak, itu Nando. Dulu orang tuaku terbunuh. Semua akar permasalahannya karena dirimu, benarkah? Memang itu masalah kakek. Tapi, wah ini? Tidak ada tapi. Nando, aku tidak punya kakek sepertimu. Dendam orang tua, aku tidak akan membalasnya. Ilmu bela diri, aku juga tidak akan mempelajarinya lagi. Anak nakal. Nando, sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Beberapa hari lalu saat bertemu, aku bahkan tidak mengenalimu. Marah, tenang saja. Hari ini aku sudah menyiapkan banyak drama untukmu. Cukup banyak. Bagaimana? Kesalahpahaman dari cucu kandungmu sendiri? Menyenangkan bukan?
Kamu membohongiku. Aku tidak membohongimu. Aku hanya menceritakan kebenaran di masa lalu. Sedikit saja, hanya saja kamu memilih untuk percaya. Jadi siapa yang bisa disalahkan? Lalu mereka. Cacatnya mereka memang ulah kakekmu, termasuk orang tuamu. Itu karena kakekmu di masa mudanya terlalu banyak menumpahkan darah, memicu kebencian. Winnie, kamu belum tahu kan? Kakekmu saat itu bukan penjahat, melainkan menyingkirkan orang jahat demi rakyat. 3 orang itu, mereka adalah pemimpin dunia bawah saat itu. Otakku ini. Aku lupa mengatakannya. Pisau ini beracun. Benar-benar terima kasih kepada cucu kandungmu. Kalau tidak, tidak akan berhasil. Kakek, tanganmu. Wah ini, aku baik-baik saja. Kamu juga ingin membunuhku? Benar? Perkenalkan diriku. Aku Michael, pemimpin aliran pusaka. 20 tahun yang lalu, guruku, Santo, kalah telak darimu, dan kamu mematahkan keempat anggota tubuhnya. Apa kau ingat? Kau masih ingat? Siapa? Santo. Aku ingat sekarang, dia itu seniman jalanan itu. Diam. Nando, apa kau pikir sekarang masih 20 tahun yang lalu? Orang muda biasanya lebih kuat? Aku tidak tahu, apakah tubuhmu sekarang bisa menahan beberapa pukulanku? Aku orang tua ini. Tubuhku masih cukup kuat. Jika kau tidak percaya, coba saja. Mencari mati. Silakan coba. Mencari mati. Kamu terlalu lemah. Sambaran kilat 5 pukulan berantai. Guru. Kamu lebih tua dari aku. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Bagaimana mungkin kakek tidak baik-baik saja? Wan, mari kita pulang. Sang juara 20 tahun yang lalu. Benar-benar luar biasa. Nando, 20 tahun. Aku mencarimu selama 20 tahun. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kedahsyatan jurusku. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Anak muda, kakek tua ini belum ingin membunuhmu. Orang tua, diam kau. Aku ingin kau menghargaiku. Aku ingin kau melihat. Orang tua, aku akan membunuhmu. Kakek, hati-hati di belakangmu. Bunuh kamu. Kakek. Kakek tidak apa-apa. Kakek baik-baik saja. Anak muda? Apa kamu tahu mengapa jurus guru kamu dulu dilumpuhkan? Kamu... Karena cara kamu dan guru kamu sama-sama rendah. Jangan bicara buruk tentang guruku.
Tolong lepaskan aku. Aku salah. Aku... Ingin balas dendam? Anak muda, kamu masih jauh. Aku salah. Di kehidupan selanjutnya, hati-hati. Kakakmu mau apa? Ini. Sudah tua. Kakek, kamu tidak apa-apa. Bagaimana mungkin kakek kenapa-kenapa? Di dunia ini, orang yang bisa melukai kakekmu belum lahir. Kakek itu bagaikan kecoak yang tidak bisa mati. Ayo, cucuku sayang, kita pulang. Berhenti. Kamu juga ingin membunuh orang tua sepertiku? Orang tua. Ada yang membayar untuk nyawamu, dan harganya cukup mahal. Oh, hanya dengan ini? Orang tua? Apa gunanya kalau tinjumu kuat? Sekuat apapun tinjumu, apakah lebih kuat dari peluru? Kakek hati-hati. Winnie, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengikuti kemauanku, aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Tidak tahu diri? Ayah, bunuh dia. Tadi saat bertarung, dia sudah menghabiskan sebagian besar energinya. Sekarang di depan peluru, dia seperti kertas putih saja. Menggunakan senjata? Kamu bagaimana kamu melakukannya? Jangan menembak. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan menembak. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan gegabah. Bisa dibicarakan baik-baik, jangan tembak. Letakkan senjatanya. Lepaskan putraku. Kalau tidak, aku akan menembak. Kakek, jangan takut. Cucumu ini tidak takut mati. Kakek takut? Tapi kakek takut kamu mati. Nando, letakkan senjatamu. Aku tidak percaya. Ada begitu banyak orang di sini. Hanya kamu satu orang. Apa mungkin kamu bisa membunuh kita semua? Ini. Letakkan senjatanya. Aku bilang letakkan senjatanya. Kakek tidak boleh melepaskannya. Bukankah hanya satu pistol? Kakek, apa yang kamu lakukan? Winnie, apa kamu masih tidak mengerti? Kakekmu ingin menyerahkan diri, memohon pengampunan dari kami? Kakek, jangan lakukan hal yang tidak-tidak. Winnie hanya punya kakek sebagai satu-satunya keluarga. Gadis bodoh, bagaimana mungkin kakek melakukan hal yang tidak-tidak? Tenang saja, aku sarankan kalian lebih baik. Jangan menembak cucuku. Tenang saja. Asalkan kamu menarik pelatuknya, aku jamin kami tidak akan pernah menembak cucumu. Betul. Aku jamin demi nyawa ayahku. Semoga kalian menepati janji. Apa yang akan dia lakukan? Kakek. Gadis bodoh, tidak apa-apa. Kakek melindungimu. Jangan. Winnie, kakekmu benar-benar bodoh, ya? Kakek. Akhirnya mati juga. 200 miliar rupiah. Itu 200 miliar rupiah, tahu. Bagus. Singkirkan mayatnya dari sini. Tidak boleh. Winnie, salahkan nasibmu saja. Siapa suruh kamu berani macam-macam denganku? Keji. Aku keji. Memangnya kenapa kalau keji? Sebelum kakekmu bunuh diri, aku masih sedikit ragu. Sekarang kakekmu sudah meninggal? Sudah. Haris, jangan bicara lagi. Selesaikan saja. Wanita ini. Kalian berani. Mengapa tidak berani? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu. Aku akan membuatmu tidak bisa, hidup maupun mati. Kamu ini manusia atau hantu? Kakek. Ternyata tidak mati. Mati? Bagaimana mungkin aku, orang tua ini, bisa mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas melihatmu bunuh diri dengan pistol. Bagaimana bisa kamu tidak kenapa-kenapa? Bunuh diri dengan pistol? Senjata. Api kecil begini, mana bisa melukaiku? Tanganku. Kamu baik-baik saja. Jangan mendekat. Jika mendekat lagi, aku akan menembak.
Cepat keluar. Kalau tidak keluar sekarang, aku, orang tua ini, akan membantai semuanya. Guru Besar Gerbang Bela Diri, Tono. Guru Besar 8 Diagram, Budi. Guru Besar Tinju Bentuk Kehendak, Surya. Ketiga tetua ini, kenapa mereka semua datang? Bagus sekali, mereka adalah 3 yang terkuat di dunia persilatan. Dengan mereka di sini, Nando ini tidak akan bisa lari. Junior Hasim, hormat saya kepada ketiga tetua. Ketiga tetua, akhirnya kalian datang. Dia adalah Nando dari 20 tahun yang lalu. Cepat berikan dia pelajaran dan seret dia ke pengadilan. Gawat! Kabar angin mengatakan 3 tetua persilatan adalah pilar dunia persilatan. Murid mereka tak terhitung dan kekuatan mereka sungguh tak terduga. Kakek dulu sudah mencari masalah dengan banyak musuh. Bisa jadi ada murid dari salah satu dari mereka. Kali ini celaka. Kakek, bagaimana kalau kakek pergi duluan saja? Pergi apanya? Hanya 3 orang tua kecil saja. Aku beritahu ya, guru dan guru besar mereka. Kakekmu ini tidak jarang memberi pelajaran. Jangan bilang lagi. Baiklah, tidak akan. Junior Haris, hormat saya kepada ketiga tetua. Mohon ketiga tetua untuk bertindak, dan lelaki tua ini harus dihukum di tempat. Hukum apaan? Tetua dong. Tetua apaan? Kami bertiga di hadapan Tetua Nando. Tidak ada artinya sama sekali. Tetua Nando, maafkan kami. Kami datang terlambat. Berlutut. Kakek. Mereka. 3 sesepuh. Kalian kan, para 3 sesepuh yang sangat disegani di dunia persilatan. Kenapa kalian berlutut pada berandalan ini? Diam. Apa kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu ini? Bukankah dia adalah 20 tahun yang lalu, Nando yang kalian segel? Kami bersama-sama menyegel. Kalian salah. Dulu Pak Nando yang secara sukarela mengasingkan diri. Jika tidak, meskipun kami bertiga bersatu, akan sangat sulit bagi kami untuk melawannya. Tapi, mohon Pak Nando bersedia kembali untuk menjadi pemimpin Aliansi Bela Diri, membangun kembali dunia persilatan Bandung. Mohon Pak Nando bersedia menjadi pemimpin Aliansi Bela Diri. Mohon Pak Nando bersedia menjadi pemimpin Aliansi Bela Diri. Mohon Pak Nando bersedia menjadi pemimpin Aliansi Bela Diri. Menjadi pemimpin Aliansi Bela Diri. Pak Nando, terimalah. Kakek. Aku menolak. Karena Pak Nando, Anda tidak ingin menjadi pemimpin. Kalau begitu bagaimana jika cucu Anda, Winnie, yang menjadi pemimpin? Jika kau berani lagi terhadap cucuku, melakukan hal yang tidak baik, awas kuhancurkan gerbang taiji milikmu. Pak Nando, tapi bukankah Anda tidak ingin membalaskan dendam putra Anda selama Anda menjadi pemimpin? Anda bisa mengikuti turnamen bela diri nomor 1 dunia dan bertarung melawan Raja Leri. Aku tidak perlu menjadi pemimpin Aliansi Bela Diri. Aku tetap bisa membunuh Raja Leri itu. Jangan begitu. Apa kau meragukanku? Aku tidak meragukanmu. Sekarang Raja Leri sudah menjadi warga negara mercusuar, dilindungi oleh dunia persilatan internasional. Selain di turnamen bela diri, kau tidak bisa menyerangnya dengan mudah. Apa mereka bisa membunuhku? Mereka tidak akan bisa membunuhmu. Namun, cucumu, sekarang dunia bela diri Bandung kita sudah lama kekurangan penerus. Nanti, akar dunia bela diri Bandung kita akan mereka musnahkan semua. Tuan Nando, mohon bertindak. Demi dunia bela diri Bandung. Tuan Nando, mohon bertindak. Tuan Nando, mohon bertindak. Berlutut. Seni bela diri Bandung itu sampah. Kakek, apakah Anda akan berpartisipasi? Dunia persilatan Bandung terlalu hancur. Tidak disangka kita diinjak-injak oleh para barbar. Jika kakek tidak turun tangan lagi, dikhawatirkan dunia persilatan akan lenyap. Kakek, cucumu mendukungmu. Hadirin sekalian, selamat datang semuanya
di kejuaraan seni bela diri terkuat dunia. Kompetisi ini diselenggarakan oleh negara mercusuar, mengumpulkan para master terbaik dari seluruh dunia. Lalu siapa sebenarnya yang akan meraih gelar juara dunia? Mari kita nantikan. Bagus, bagus. Ini dia juara tinju bawah tanah, Iron Hand Mikeson. Dia pernah membunuh seorang master bela diri dari Bandung hanya dengan satu pukulan dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Silakan Mikeson. Selanjutnya ini adalah kelas berat yang lebih menakjubkan. Juara karate dunia, Yamamoto Ichiro. Dijuluki pembunuh Bandung, sudah ada lebih dari 100 master Bandung yang tewas di tangannya. Membuat Bandung tidak ada yang berani mengklaim diri sebagai master. Selamat datang, Yamamoto Ichiro. Bagus, bagus, bagus. Selanjutnya adalah kelas berat yang lebih menakjubkan. Juara kejuaraan seni bela diri kita sebelumnya. Dari negara mercusuar, pembunuh tak terkalahkan, Muscleman Rokus. Apakah saya pantas untuk menantang? Bolehkah saya mencoba menantang? Ya ampun, ternyata orang Tiongkok datang untuk ikut turnamen bela diri terhebat di dunia ini. Saya dengar beberapa edisi sebelumnya orang Tiongkok yang ikut turnamen setelah dipukuli sampai mati, tidak ada yang berani datang lagi. Apa Tiongkok sudah tidak punya orang lagi, sampai mengirimkan seorang kakek untuk bertanding? Jenggotnya saja sudah putih semua. Kakek sudah tua begini. Saya sarankan Anda jangan ikut. Jangan sampai nanti kami pukuli sampai Anda buang air besar. Seni bela diri Tiongkok benar-benar lelucon. Tenang. Turnamen bela diri terhebat di dunia ini. Siapa saja bisa ikut, tapi tidak sembarang orang juga bisa ikut. Lihat alat pengukur kekuatan itu. Selama satu pukulan penuh bisa mencapai 2000 pon. Semua bisa ikut turnamen kami. Ayo cepat daftar. Ini. Orang tua dari Tiongkok. Ini. Bukankah ini Kim Jae-myung? Benar dia. Dengar-dengar dia mengalahkan Master Shaolin Tiongkok, Long Yi. Kekuatannya tidak terduga. Jangan-jangan Anda bahkan alat pengukur kekuatan ini belum pernah lihat ya? Alat pengukur kekuatan? Dasar udik, ini adalah alat pengukur kekuatan berteknologi tinggi, bisa mengukur tingkat kekuatan dengan akurat. Oh, begitu ya? Saya bilang, kakek, lebih baik Anda tidak usah ikut turnamen ini. Satu pukulan Anda, saya rasa bahkan 1000 pon. Oh, tidak. Bahkan 500 pon pun tidak bisa keluar, kan? Tadi bukannya sudah dibilang, 2000 pon baru bisa ikut turnamen. 2000 pon? Kakek, Anda masih bermimpi ya? Dia jago taekwondo. Dia pemegang sabuk hitam tingkat 9. Satu pukulannya bisa menghasilkan 2500 pon. Kau bisa memukul 2000 pon? Kau tahu seberapa berat 2000 pon itu? Tenaga sekecil ini, aku memang belum pernah mendengarnya. Sombong sekali. Orang tua, kemari, buka matamu lebar-lebar, perhatikan baik-baik, ini baru kekuatan yang sesungguhnya. (1120 kg). Ternyata 1120 kg. Kondisiku hari ini tidak terlalu bagus. Penampilanku sedikit kurang baik. Kalau tidak, pasti bisa lebih baik lagi. Lolos, Kim Jae-myung dari Korea, kekuatan 1120 kg, sudah lulus verifikasi, berhak mengikuti turnamen seni bela diri dunia. Memang hebat. Memang pantas jadi taekwondo Korea. Ini saja dia belum tampil maksimal. Kalau tampil maksimal, wah, luar biasa sekali. Benar. Lihat kan orang tua? Lebih baik kau cepat pulang dan nikmati masa pensiunmu. Dengan tubuh tuamu itu. Nanti kalau sudah di arena pertandingan, aku takut kau akan babak belur. Kau? Wanita muda ini cantik sekali. Mau bersenang-senang denganku? Kalau aku senang, aku bisa mempertimbangkanmu untuk mendapatkan kewarganegaraan Korea. Agar kau bisa menikmati hidup yang mulia. Tuan Jackson?
Nona Haris. Tuan Jackson, tolong aku. Apa yang kau takuti? Kau sekarang orang Koreaku, siapa yang berani mengganggumu? Ini, Winnie. Seorang gadis kecil membuatmu takut ini? Bukan Tuan Jackson, aku mau bilang. Sudahlah. Ada aku di sini, apa yang kau takuti? Gadis kecil, bagaimana pertimbanganmu? Coba saja. Tidak kusangka kamu ikut bertanding. Datanglah ke ranjangku. Akan kuajarkan kamu taekwondo. Kak Jackson, perempuan itu sangat galak. Galak? Segala-galaknya dia tetap saja perempuan. Tapi perempuan itu, aku... Sudah, jangan takut. Aku sekarang sudah berhasil naik tingkat. Taekwondo, sabuk hitam tingkat 9. Apalagi aku mendapatkan ajaran sejati dari ayahku. Tadi aku hanya dengan satu tendangan, sudah menghasilkan kekuatan 1100 kg. 1100 kg? Hebat sekali. Memangnya kenapa? Lagi pula Yamamoto Ichiro yang di atas panggung itu adalah ayah angkatku. Tenang saja. Nanti aset keluarga Hartonomu akan menjadi milikku. Di Korea aku akan melindungimu. Yamamoto Ichiro adalah ayah angkatmu? Kak Jackson, hebat sekali. Nona Lee, dan juga kamu, orang tua, dengar tidak? Sekarang aku dilindungi oleh Kak Jackson, tidak takut pada kalian. Benarkah? Kak Haris, kamu benar-benar penakut. Aku? ...1270 kg. Ini, lolos. Nona Winnie dari Bandung, 1270 kg. Lolos verifikasi. Berhak mengikuti turnamen seni bela diri dunia. Berapa? 1270 kg. Ini pasti rusak kan? Bisakah menghasilkan kekuatan 1270 kg? Ya, rusak. Itu pasti rusak. Saya mau lapor, alat ini rusak. Rusak? Kamu terlalu lemah. Kamu? Tidak rusak kok. Tidak rusak. Tidak rusak. Bolehkah saya mencoba? Tentu saja boleh. Saudara Jackson, orang tua ini sangat hebat. Hati-hati. Hebat? Cuma segini? Kakek tua ini sangat hebat. Lihat tinjunya barusan. Karungnya hampir tidak bergerak. Mungkin tenaganya terlalu kecil. Layar monitornya saja tidak menampilkan apa-apa. Ada yang tidak beres kan? Apa yang tidak beres? Haris, menurutku kamu saja yang terlalu penakut. Dia cuma kakek tua yang sudah mendekati ajal. Berapa banyak tenaga yang bisa dia keluarkan? Kak Jackson, cepat lihat layar. Angka ini 8.000. Ini akan memecahkan rekor. Memecahkan rekor. 9.999 pon. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Teknologi macam apa ini? Angka 10.000 pon saja. Tidak bisa ditampilkan? Ini. Lolos. Chandra dari Bandung, 9.999 pon, lolos verifikasi, memenuhi syarat untuk mengikuti turnamen seni bela diri dunia. Rusak? Pasti rusak. Memang rusak. Kalau begitu kenapa Anda tidak membatalkan kualifikasi mereka? Tidak, Anda salah paham. Yang saya maksud rusak, bukan alatnya yang rusak, tapi karung tinju ini, karena tiang itu retak. Apa? Ada apa denganmu? Selama Gunung Hijau tetap ada, tidak akan khawatir kekurangan kayu bakar. Chandra, guruku yang baik.
Aku sudah menunggumu selama 20 tahun. Akhirnya kau muncul juga. Bagus, situasinya menjadi semakin menarik. Pendaftaran sudah ditutup. Selanjutnya, saya persilakan para peserta untuk memilih lawan yang ingin kalian tantang. Termasuk ketiga orang dari kami ini juga bisa dipilih. Aku ingin menantangmu. Peserta penantang pertama sudah muncul. Kalau begitu, Tuan Kim Jae-myung, siapa yang ingin Anda tantang? Tantang aku? Bukan. Bukan kau, tapi dia. Bagus, pergi. Baik. Baik, kalau begitu saya umumkan pertandingan tantangan pertama ini dimulai sekarang. Bagus. Taekwondo, 9 dan dari Korea. Seni bela diri tradisional dari Bandung. Menarik, baru juga mulai. Sudah pria melawan wanita? Apa yang menarik? Aku khawatir wanita ini tidak akan tahan satu pukulan pun. Belum tentu. Wanita, jangan kira kau memukul 2.800 pon, lalu kau hebat. Aku adalah ahli Taekwondo Republik Korea. Kau perhatikan baik-baik. Kenapa kau begitu cerewet? Kau mencari mati. Kau hanya tahu menghindar. Kau yang terlalu lambat. Kau mencari mati. Rasakan tendangan berantai dariku. Bagus. Tingkat taekwondomu hanya segini. Kau benar-benar mengecewakanku. Menyerahlah. Jangan harap. Bagus sekali. Bagus. Aku menyerah. Pergilah. Tunggu. Ada apa? Jurus apa yang kau latih itu? Seni bela diri Daxia, Tai Chi. Kenapa? Kau ingin belajar? Hati-hati. Kamu curang. Curang? Ini adalah turnamen bela diri terbaik di dunia. Tidak ada yang peduli senjata apa yang kamu gunakan atau cara apa yang kamu pakai. Pemenanglah yang berjaya. Licik. Licik? Kalian orang Bandung punya pepatah kuno. Seni bela diri adalah teknik membunuh. Siapa yang peduli cara apa yang kamu gunakan? Sekarang berlututlah dan menyerah padaku. Aku bisa membiarkanmu tetap hidup. Tidak akan. Keras kepala. Wah ini, jangan panik. Jika tidak bisa melihat, jangan melihat. Dengarkan dengan hatimu. Hatimu akan memberimu jawaban. Mengikuti kata hati. Wanita, kamu bahkan tidak bisa melihat. Bagaimana kamu akan melawanku? Mengikuti kata hati. Mengikuti kata hati, aku mengerti. Wanita, apakah kamu siap berdiri agar aku bisa memukulmu? Kamu bisa coba. Karena kamu ingin mati. Kalau begitu aku akan mewujudkan keinginanmu.
Bagus, pukulan yang bagus. Bagus. Pukulan yang bagus. Berhenti. Tidak mati. Kim Jae-myung, apakah bisa dilanjutkan? Saya umumkan turnamen ini. Winnie dari Bandung menang. Kalau begitu Winnie, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertandingan? Mari kita ucapkan selamat kepada Winnie. Kakek, terima kasih. Cucu kesayanganku, ini semua berkat usahamu sendiri. Hebat sekali. Itu juga karena kakek yang mengajari dengan baik. Selanjutnya, apakah ada yang mau terus menantang? Kakek, pergilah. Aku pergi. Aku datang. Semangat kakek. Anda adalah peserta tertua di turnamen seni bela diri ini. Jadi boleh saya bertanya siapa yang akan Anda tantang? Semuanya saja. Apa? Orang ini sudah gila ya, menantang semuanya. Semuanya. Anda bercanda. Orang tua Bandung, kau benar-benar bisa memecahkan rekor 9.000 poundku. Bagus, kau berhasil menarik perhatianku padamu. Sepertinya orang Bandung yang mati di tanganku akan bertambah satu lagi. 1 pukulan. Apa katamu? Aku bilang kau hanya pantas menerima 1 pukulan. Kau berani meremehkanku. Kakek, hati-hati. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Tadi kecepatan yang luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah Bandung tidak memiliki ahli seni bela diri lagi? Kau terlalu lemah. Sakit. Aku menyerah. Menyerah? Petinggi bela diri Bandung yang dulu kalah di tanganmu, saat mereka menyerah, mengapa kau tidak membiarkan mereka? Sekarang menyerah. Sudah terlambat. Bagus. Itu, nama saya Chandra. Saya datang hari ini untuk menantang kalian semua. Omong-omong, untuk mengalahkan kalian semua yang hadir, atau dikalahkan oleh kalian semua. Kamu siapa? Nama saya Kandra. Oh iya, 20 tahun yang lalu ada nama lain, yaitu Nando. Ada juga nama lain Nando. Nando. Jadi itu kamu? Benar sekali, itu saya. Sepertinya perang besar di antara kita tidak bisa dihindari. Saya dengan baik hati mengingatkanmu. Saya dan mereka berbeda. Kamu memang sedikit berbeda dari mereka. Kamu pasti lebih lemah dan lebih menyedihkan dari mereka. Sombong. Orangnya mana? Kakek, hati-hati di belakangmu. Hanya segini. Bagus. Gerakan yang bagus. Terlalu lemah. Bagus. Kamu terlalu lemah. Apa kamu keberatan jika saya menggunakan senjata? Silakan saja. Bawa pisaunya kemari. Apa kamu yakin tidak akan menggunakan senjata? Untuk menghadapi kamu.
Ini cukup, bukan? Yang mulia, Anda terlalu meremehkan saya. Pedang saya ini sangat tajam. Ketajamannya tak tertandingi. Apakah Anda benar-benar ingin melawannya dengan tubuh Anda? Bagaimana saya bisa tahu jika tidak mencobanya? Bagus sekali, bagus sekali. Ini? Tongkat kain? Menarik. Aku akan memotong tongkat kainmu. Bagus. Ini tidak mungkin. Kamu kalah. Tidak. Aku masih punya satu tebasan. Tebasan ini pernah menebas banyak ahli bela diri. Seharusnya aku ingin menyimpannya untuk Lario. Tapi hari ini aku akan menyimpannya untukmu. Kalau begitu, keluarkan saja. Kamu harus hati-hati. Cepat. Cepat? Seberapa cepat? Kakek, ada apa ini? Mati. Aku membunuh Nando yang terkuat di masa lalu. Pria tak terkalahkan selama 1000 tahun ini. Seorang kakek dari Bandung meninggal akibat serangan mendadak Yamamoto Ichiro. Sungguh sangat disayangkan. Orang tua, sekuat apapun kamu, bisakah kamu lebih kuat dari peluru? Zaman sudah berubah. Maka saya umumkan, pertandingan tantangan ini, kakek dari Bandung kalah. Tunggu sebentar. Apa? kakek. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatan peluru ini sebanding dengan baret, bahkan kendaraan lapis baja pun bisa tertembus. Kenapa kau baik-baik saja? Kalian para samurai dari negara kepulauan sudah bertahun-tahun berlalu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Guru. Kemarilah. Jangan khawatir. Lugar, itu Lugar. Dia beraksi. Generasi muda terkuat dari Amerika Serikat. Kabarnya dia mendapat warisan sejati dari Larry. Tidak tahu kakek dari Bandung ini. Bisa bertahan berapa ronde? Orang kuat. Kamu adalah yang dulu itu. Petarung Bandung yang mengalahkan guruku. Anak muda, kamu masih terlalu muda. Pergi, panggil gurumu keluar. Kakek, hanya denganmu masih mau bertemu guruku? Kamu masih jauh di bawah? Kakek, kekuatanku sudah melampaui imajinasimu. Begini, kamu boleh menantangku. Bagaimana kalau kita bermain game saja? Bagaimana cara bermainnya? Gampang. Adu kekuatan? Adu kekuatan? Betul. Kekuatan kedua tanganku ini sudah melampaui guruku. Selama kamu bisa membengkokkan tanganku, kamu bisa menantangku, bahkan menantang guruku. Begitukah? Betul. Memang begitu. Orang tua, kalau tidak tahan,
bisa minta berhenti. Aku ini sangat menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Aduh sakit. Kerahkan kekuatanmu. Sakit kan? Bisa minta berhenti. Sekalian berlutut di tanah dan bersujud padaku 100 kali. Agak sakit. Tolong kerahkan kekuatan lebih. Orang tua, akan kutunggu sampai kapan kamu bisa menahan. Lanjutkan. Kenapa orang tua ini tidak bereaksi? Ini. Kamu belum makan. Dia. Bagaimana mungkin? Aduh. Kalau begitu giliranku. Berbalik arah. Bocah, tenagamu masih kurang. Panggil gurumu keluar saja. Muncul kemampuan penyembuhan lugar yang hebat itu. 5 jari. Bisa pulih lagi meskipun sudah terkilir. Kejam sekali. Hebat? Omong kosong apa ini? Orang tua, hari ini aku pasti akan menghajarmu sampai masuk peti mati. Orang tua, kau hanya bisa menghindar saja? Siapa yang memberimu ilusi? Mengira aku hanya bisa menghindar. Ini. Pak Tua, kau telah melepaskan segelku. Ini. Segelnya sudah terbuka. Rocks yang sekarang barulah lugar yang sebenarnya. Si otot monster buas? Dia sekarang dengan mengorbankan vitalitasnya. Secara paksa meningkatkan kekuatan ototnya. 10 kali lipat. Entah apakah petarung dari Bandung ini bisa menembus pertahanan absolut lugar. Pertahanan absolut? Betul. Kamu tahu otot-ototku ini dilatihnya bagaimana? Dengan peluru. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Apa kamu pikir kamu bisa melukaiku? Begitu rupanya. Kenapa? Apa kamu sudah menyerah untuk melawan? Kalau begitu, mati saja. Kali ini, saya terlalu ceroboh. Sangat cepat, tapi kekuatannya masih kurang. Sekarang, giliran saya. Benarkah? Apa? Cuma otot, tanpa kecepatan. Gila, orang tua dari Bandung ini benar-benar gila. Dia adalah yang pertama. Berani berdiri begitu dekat dengan lugar. Orang yang begitu dekat. Kau benar-benar membuatku marah. Ada apa ini? Ini sandiwara macam apa? Apa kau lupa? Ototku, bahkan peluru tidak bisa menembusnya. Apa kau bisa menyakitiku? Benarkah?
Kau, bagaimana kau melakukannya? Tenaga tersembunyi. Tenaga tersembunyi? Ototmu memang terlatih dengan baik. Tapi sehebat apapun penampilan luar seseorang, organ dalamnya tetaplah yang paling erat. Jadi aku menggunakan tenaga tersembunyi untuk menyerang organ dalammu. Kalah. Si gila otot lugar. Ternyata kalah. Petarung dari Bandung, Chandra. Dia adalah juara kejuaraan seni bela diri terbaik dunia kita kali ini. Lihatlah. Lama tidak bertemu. Nando. Larry, belum berlutut di hadapan guru? Guru. Guru? Larry adalah murid kakek? Murid kurang ajar. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Guru, kaulah yang memaksaku. Mengapa kau tidak mau mengajarkanku tingkat tertinggi seni bela diri, tungku daging dan darah? Kalau tidak, aku tidak akan mengumpulkan semua musuh ini dan membunuh putramu. Diam kau. Guru, sebenarnya aku tidak keberatan menjadi putramu. Aku akan membersihkan rumah. Membersihkan rumahmu, itu tidak akan bisa engkau lakukan. Nando, kapan permusuhan ini akan berakhir? Demi cucumu, segel kultivasimu, dan mundurlah dari dunia persilatan. Kau takut? Guru, kau masih suka mengguruiku. Namun kini, aku telah menguasai tungku daging dan darah. Kekuatannya sudah jauh melampaui dirimu di masa lalu. Jadi kenapa? Aku masih memanggilmu guru. Kau sudah tua. Bukankah lebih baik menikmati masa tua? Tidak perlu lagi terlibat dalam perkelahian. Itu sudah tidak cocok untukmu. Tapi aku si orang tua ini tidak merasa diriku tua. Tidak tua? Benarkah? Kalau begitu, lihat. Bagaimana kalau begini? Bentuk tubuh yang bagus. Guru, kini kekuatanku sudah melampaui puncakmu di masa lalu. Kau bukan tandinganku. Menyerahlah. Mengingat hubungan guru dan murid kita, aku bisa mengampuni nyawamu. Muridku, dulu guru tidak mengajarimu bela diri. Itu karena kekuatan, bukan segalanya. Puncak bela diri adalah ketenangan. Begitukah? Kalau begitu, sepertinya pertarungan hidup atau mati tidak bisa dihindari lagi. Kakek. Tidak, ini adalah teknik mengurangi dampak. Orang tua ini, begitu ditendang, dia segera melepaskan rahang bawahnya, mengubah sepenuhnya kekuatan pukulan itu. Seolah pisau paling tajam sekalipun, tidak akan bisa memotong. Sutra yang melayang di udara. Kekuatan yang bagus. Guru, saya sudah tahu sejak lama rahasia menghadapi pelenturan kekuatan. Ketika orang menghadapi ketakutan, tubuh secara naluriah akan menegang, seperti angin kencang yang bisa merobohkan pohon besar. Kamu sudah meningkat. Pada akhirnya, latihan tetaplah untuk melihat kelemahan diri sendiri. Tapi saya yakin, bahkan Tuhan sekalipun, pasti memiliki kelemahannya. Bagus. Kakek, bangunlah, kakek. Dasar orang tua, aku sudah menemukan kelemahanmu.
Tahukah kamu, tadi kamu hampir saja mati. Apa? Muridku, kau berani tidak menerima pukulan gurumu ini? Muridku, bukankah kau mengaku sebagai yang terkuat di dunia? Kenapa bahkan pukulan gurumu yang tua ini saja tidak berani kau terima? Apakah kau menghindar? Apakah Larry takut? Betul. Apa yang perlu ditakutkan? Sama sekali tidak mengerti. Satu pukulan dari seorang kakek tua, Larry tidak akan takut kan? Ya. Tidak kenal lagi? Kakek tua ini sangat kuat. Pukulan ini, bahkan dinding pun retak. Kekuatan pukulan ini sungguh mengerikan. Orang tua, kupikir kau cari mati. Orang tua, kau tidak sadar? Aku juga bisa melonggarkan kekuatanmu. Orang tua, aku hanya bermain-main denganmu, cuma menggodamu saja. Namun, tenang saja, yang namanya teknik melonggarkan kekuatan itu tidak akan digunakan lagi, karena aku saat memukul hanya percaya pada kekuatan absolut. Ini, punggung ini. Sepertinya iblis. Ini pasti punggung iblis. Orang tua, sudah tua, apa yang bisa kau lakukan? Aku juga bisa. Lagi pula, kekuatanku lebih kuat darimu. Kakek, semangat. Orang tua, usiamu sudah terlalu tua. Kalau 20 tahun yang lalu, aku akan sulit mengalahkanmu. Tapi sekarang, kau sudah tua. Memang sudah tua? Tidak, tapi aku tidak mau kalah dari usia. Tidak mau kalah dari usia. Kalau begitu, mati saja kau. Apa? Memang sedikit tua, tapi aku tidak mengatakan sudah melewati masa puncak. Bagaimana mungkin? Muridku, pernahkah kau mendengar kesatuan manusia dan alam? Guru, Anda yang terkuat. Guru, hajar dia sampai mati. Orang tua bangka, apa kau hanya bisa menghindar saja? Menghindar? Siku? Lutut? Guru? Rahang? Titik tengah alis? Orang tua bangka, kau sudah lelah ya? Sudah. Akhirnya kau lelah juga. Kecepatan perpaduan surga dan manusia memang cepat, tapi kau tidak bisa membunuhku. Aku masih muda. Aku lebih kuat darimu. Aku akan terus menguras tenagamu sampai kau mati kelelahan. Orang tua bangka, aku berhasil menangkapmu kan? Kakek, kakek bangun, kakek. Kakek, jangan bertarung lagi, jangan bertarung lagi, jangan bertarung lagi, kakek. Gadis bodoh. Kakek punya seni bela diri. Kakek.
Orang tua, kau akhirnya tua. Aku akhirnya membunuhmu. Tungku daging dan darah. Bukan, murid kurang ajar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini adalah akhir hidupmu. Kakek, Apa-apaan ini? kakek, semangat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sudah tua sekali. Bagaimana kekuatan fisiknya masih sekuat ini? Aku hanya mempermainkanmu saja. Kau. Lepaskan aku. Aku akan naik membantu guruku. Guru, aku salah. Aku salah. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Guru, beritahu aku, ini ilmu bela diri apa? Ranah bela diri. Manusia dewa. Kenapa? Mau belajar? Aku ajari. Baik. Nanti di kehidupan selanjutnya saja. Guru, Lihat, guruku kalah darinya. Bagus, bagus, bagus. Kakek, Gadis bodoh. Permusuhan telah berakhir. Ayo kita pulang juga. Bagaimana guruku bisa kalah darinya? Orang tua ini, apakah dia monster? Bagus, bagus.